STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, sahabat pendengar radio Syiar Tauhid 96,1 FM dimanapun berada, tentunya hal yang paling pertama dan utama adalah marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah memberi kepada kita ni'mah. Dan dialah pula Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi kepada kita kenikmatan untuk mensyukuri sebuah ni'mah yang Allah beri kepada kita. Banyak manusia di luar sana diberi kenikmatan, berupa kenikmatan waktu luang, kesempatan dan kesehatan. Namun sedikit di antara mereka yang diberi kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mensyukuri sebuah kenikmatan. Maka hendaknya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita ini. Kemudian salawat beserta salam selalu dan senantiasa kita alamatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebagai umat yang baik, umat yang berittiba' kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita memperbanyak salawat, memperbanyak salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana seseorang yang bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu salawat, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat untuknya sebanyak 10 kali salawat. Dan keutamaan salawat tentunya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Para pendengar sahabat radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba'. 4 landasan, 4 kaidah di dalam memahami kesyirikan. Ketika kesyirikan tersebut diupayakan untuk dikemas dengan kemasan yang indah, seakan-akan itu adalah ibadah, seakan-akan itu adalah sebuah amalan saleh. Di sana para ulama mereka bangkit untuk membantah, menjelaskan dan menyebutkan kaidah-kaidah, mengajarkan muslimin kaidah tersebut, sehingga kaum muslimin faham dan tahu bahwa yang dibungkus dengan rapi itu yang merupakan kesyirikan, kaum muslimin bisa tahu bahwa itu adalah syirik hakikatnya, bukan ibadah, bukan amalan saleh. Dan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kita telah sampai pada kaidah yang ketiga dari 4 kaidah yang dijelaskan oleh pengarang kitab ini, dan telah kita sebutkan 2 kaidah sebelumnya. Alhamdulillah, kita telah banyak mengambil manfaat dan faidah darinya. Dan pada pertemuan terakhir sempat kita singgung sedikit tentang kaidah yang ketiga. Saya ulangi dan tekankan kembali malam hari ini.
Kaidah yang ketiga adalah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihin wa minhum man ya'budu al-ahjara wal ashjara wa minhum man ya'budu syamsa wal qamar wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang berbeda-beda peribadatan mereka tersebut. Yaitu kaum musyrikin dahulu di zaman Nabi, baik dari kalangan ahlul kitab ataupun al-ummiyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia di mana peribadatan mereka itu berbeda-beda. Ada sebagian dari mereka menyembah malaikat. Ada sebagian dari mereka menyembah para nabi dan orang-orang saleh. Ada sebagian dari mereka menyembah pepohonan dan bebatuan. Bahkan ada di antara mereka yang menyembah matahari dan bulan. Semua mereka diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah tidak membeda-bedakan. Beliau tidak bedakan antara orang yang beribadah kepada malaikat dengan orang-orang yang beribadah kepada batu dan pepohonan. Tidak ada beda. Hakikatnya adalah sama. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membeda-bedakan antara orang yang beribadah kepada Nabi dan orang-orang saleh dengan orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Hakikatnya adalah sama. Hakikatnya adalah perbuatan sarful ibadati li ghairillahi azza wa jal, memalingkan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita banyak mendapatkan syubhah, kerancuan-kerancuan yang ditanamkan dan ditebarkan di tengah-tengah masyarakat, bahwa ayat-ayat yang menjelaskan tentang penentangan Allah Azza wa Jal dan Rasulnya terhadap orang-orang musyrikin, ayat itu berbicara tentang orang-orang yang beribadah kepada berhala. Para pendengar yang dimuliakan Allah, tidak demikian hakikatnya. Tidak demikian kenyataannya. Justru Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi menjelaskan bahwa orang-orang terdahulu dari umat al-jahiliyah, ibadah mereka itu berbeda-beda. Namun hakikat yang mereka lakukan adalah sama. Perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diberantas oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapapun mereka, baik yang beribadah kepada bebatuan, pepohonan, atau yang beribadah kepada orang-orang saleh, beribadah kepada para nabi, semuanya tidak dibiarkan satupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka tersebut. Para pendengar Radio Syiar Tauhid 96,1 FM yang dimuliakan Allah, malam hari ini kita akan sebutkan ad-dalil. Dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya orang-orang musyrikin dahulu mereka ibadahnya tersebut berbeda-beda. Ibadahnya tersebut berbeda-beda. Sudah saya sebutkan beberapa dalil yang dinukil oleh Syekh rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Qawaidul Arba ini, dan malam hari ini kita akan sebutkan sisanya. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa dalilus salihin qauluhu ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab
wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang terdahulu yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang digolongkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke dalam bagian ataupun golongan musyrikin, bahwa mereka itu beribadah kepada orang-orang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah." Ulaika alladzina yad'una, mereka orang-orang yang mereka seru tersebut, orang-orang saleh yang mereka mintai sesuatu, yang mereka jadikan perantara antara mereka dengan Allah Azza wa Jalla. Orang soleh itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Mereka juga mengharapkan kepada Rabb mereka al-wasilah, yaitu berlomba-lomba mereka kepada Allah Azza wa Jalla, ayyuhum aqrab, siapa di antara mereka yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Sahabat pendengar di Radio Syiar Tauhid yang dimuliakan Allah, ayat yang barusan kita baca ini dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini ada dua penafsiran padanya. Penafsiran yang pertama adalah nazalat hadhihi al-ayatu fi man ya'budul masiha wa ummuhu wa uzairan. Fa akhbara subhanahu wa ta'ala anna al-masiha wa ummuhu Maryam wa uzairan kulluhum ibadun lillah yataqarrabuna ila Allah wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Penafsiran yang pertama bahwa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beribadah kepada Isa ibnu Maryam dan ibundanya, dan kepada orang-orang yang menyembah Uzair, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka bahwa Isa dan ibundanya Maryam, demikian pula Uzair, semua mereka itu adalah ibadun lillah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang mereka juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengharap rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Fahum ibadun muhtajuna ila Allah, muftaqiruna ilaihi. Hamba-hamba yang mulia tersebut, Isa bin Maryam, ibundanya Maryam, Uzair, mereka itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang mulia yang butuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga bagaimana bisa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka sendiri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka mengharap rahmat Allah Azza wa Jalla dan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba-hamba tersebut dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang seperti ini yang melakukan perbuatan tersebut diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak beda-bedakan. Nabi mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama di dalam ayat. Wal qaulu tsani, dan penafsiran yang kedua di dalam ayat yang kita baca di atas adalah
annaha nazalat fi unasin minal musyrikin kanu ya'buduna nafaran minal jin fa aslamal jinnu wa lam yaslam haula bi islamihim wa lam ya'lam haula bi islamihim. Penafsiran yang kedua bahwasanya ayat di atas itu turun kepada sebagian manusia dari kalangan musyrikin di mana mereka itu beribadah atau menyembah sebagian dari kalangan jin. Menyembah jin. Fa aslamal jinnu wa lam ya'lam haula bi islamihim. Kemudian jin tersebut masuk ke dalam Islam dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mereka yang menyembah jin tersebut tidak tahu bahwa jin yang mereka sembah itu telah masuk ke dalam Islam. Ya. Wa saru yataqarrabuna ila Allah bitta'ah. Sehingga jin yang telah masuk Islam tersebut, mereka pun mendekatkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla dengan ketaatan. Dengan taat kepadanya, menunaikan ibadah, beramal dengan amalan soleh, mengharapkan rahmat Allah Azza wa Jalla, takut terhadap iqab Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka itu adalah hamba-hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fuqara ila Allah. La yasluhuna lil ibadati, sehingga para jin yang telah masuk Islam tersebut tidak sedikit pun mereka itu pantas untuk ditujukan kepada mereka ibadah. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Dan telah kita sebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerangi orang-orang yang dahulu mereka beribadah kepada orang-orang saleh. Diperangi oleh Nabi SAW dan tidak dibiarkan. Datang dalam ayat yang lainnya. Ayat yang berikutnya yang akan kita baca ini menjelaskan tentang bahwa orang-orang terdahulu mereka juga beribadah kepada bebatuan dan pepohonan. Dan semuanya sama dianggap oleh Nabi SAW. Tidak beda. Syirik. Merupakan perbuatan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa pendapat kalian tentang Al-Latta wal Uzza? Kemudian Al-Manah yang ketiganya. Maksud dari ayat ini, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala bertanya sesuatu kepada mereka. Pertanyaan yang tidak butuh kepada jawaban. Karena mereka sendiri orang-orang musyrikin pada zaman itu sudah faham bahwa yang mereka sembah tersebut, yang mereka tujukan ibadah mereka, nazar mereka, sesembelihan mereka, mereka tidak mampu untuk menciptakan, tidak mampu memberi rizki, tidak mampu memberi manfaat, dan tidak pula bisa memberi madarrah. Tidak mampu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka sebagai bentuk pengingkaran. Dan ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa orang-orang terdahulu mereka menyembah batu dan pepohonan. Al-Lata, sahabat syiar tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama, Al-Latta tersebut adalah dahulu merupakan salah seorang laki-laki yang saleh. Seorang hamba yang saleh yang kebiasaannya itu adalah selalu membuat adonan kue, roti, kemudian beliau berikan kepada orang-orang yang beribadah haji. Orang yang datang dari pelosok, tempat yang jauh beribadah haji ke Mekah, ke Baitullah, beliau buat kue, beliau bagikan. Laki-laki yang saleh.
beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ini mati, meninggal dunia, orang-orang pada zaman tersebut mereka membuat monumen. Mereka membuat berhala Al-Latta ini dengan batu yang dipahat. Lalu setelah itu disembah. Demikian pula dengan Al-Uzza. Datang dalam beberapa riwayat, Al-Uzza itu adalah sebuah pohon yang diibadahi. Sebuah pohon yang diibadahi. Dan Al-Uzza ini merupakan sesembahan milik kabilah Quraisy. Milik kabilah Quraisy. Dan ketika Fathu Mekah, Nabi SAW mengutus Khalid ibn al-Walid untuk menebang pohon tersebut. Untuk menebang pohon tersebut. Ditebang oleh Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Datang dalam beberapa riwayat yang lainnya disebutkan bahwasanya Al-Uzza ini adalah seorang perempuan yang rambutnya tersebut acak-acakan. Dia tinggal di sekitaran pohon yang ditebang oleh Khalid bin Walid tersebut. Dan dia tidak memiliki pakaian. Sehingga ketika Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu kembali kepada Nabi SAW dan beliau mengatakan bahwa aku sudah tebang pohon tersebut, Nabi SAW mengatakan kepada Khalid, engkau belum melakukan apapun. Sehingga beliau perintahkan Khalid untuk kembali kepada Al-Uzza itu. Beliau dapati bahwa Al-Uzza itu adalah seorang wanita, kemudian beliau penggal. Setelah beliau kembali kepada Nabi SAW dan mengabarkan, Nabi SAW mengatakan, tilkal Uzza, itulah Al-Uzza. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang menjadi syahid di dalam pembahasan di dalam ayat yang kita baca ini, bahwa orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin, mereka juga beribadah kepada al-ashjar wal-ahjar. Kepada bebatuan dan pepohonan. Semuanya dianggap sama oleh Nabi SAW dan beliau tidak beda-bedakan. Sama hakikatnya dengan orang yang beribadah di kuburan orang-orang saleh. Tidak ada beda. Datang dalam riwayat yang lain. Dari hadis Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Dalam hadis tersebut dikatakan oleh sahabi Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu. Coba diperhatikan, disimak ini baik-baik bahwa hadis ini akan menjelaskan kepada kita bahwa perilaku orang-orang al-jahiliyah dahulu mereka menjadikan pohon tersebut sebagai sesembahan dan mereka ngalap berkah padanya. Qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Pernah suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Hunain itu adalah salah satu tempat. Ma'ruf tempatnya. Saya rasa mayoritas kaum muslimin memahaminya. Buat tempat yang pernah terjadi peperangan antara pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang musyrikin. Yang dikenal dengan perang Hunain. Kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu taala anhu, wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufrin. Dan waktu itu kami masih dekat sekali masa ataupun zaman kami dengan kekafiran. Maksudnya adalah beliau dan beberapa sahabat yang lainnya baru saja masuk Islam. Belum lama keislaman mereka. Mereka masuk Islam ketika Fathu Mekah. Karena Hunain, perang Hunain itu terjadi setelah penaklukan kota Mekah. Lalu kata Abu Waqid Al-Laythi radhiyallahu an, walil musyrikin sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrikin mereka memiliki sebuah sidrah, pohon
di mana mereka beriktikaf di bawah pohon tersebut. Bayangkan pendengar yang dimuliakan Allah. Bukan cuma sekedar memiliki pohon yang mereka agungkan, mereka juga beriktikaf di bawah pohon tersebut. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hal-hal yang seperti ini. Kemudian kata Abu Waqid al-Laythi, wa yanutuna biha aslihatahum. Lalu mereka menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut. Yuqalu laha dhatu anwat, pohon yang dinamakan dengan dhatu anwat. Jadi mereka gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut untuk mengambil keberkahan. Salah satu tujuannya nanti kalau perang menang lagi. Kalau perang mendapatkan berkah, dapat ghanimah yang banyak. Coba lihat pemikiran orang-orang musyrikin. Ya. Kata Abu Waqid al-Laythi, famararna bi sidratin, lalu kami melewati sebuah pohon. Mereka berjalan dengan Nabi SAW, kemudian melewati sebuah pohon. Faqulna ya Rasulullah, kemudian kami katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, jadikanlah kepada kami, tunjukkan kepada kami sebuah pohon dhatu anwat sebagaimana dahulu mereka kaum musyrikin mereka memiliki pohon dhatu anwat. Ya. Coba perhatikan baik-baik ini. Ini sahabat yang dikenal dengan kesalihan mereka, dikenal dengan ketakwaan mereka. Namun terkadang kebiasaan lama itu terbawa kebiasaan lama. Ya. Sehingga ada dua faidah yang bisa kita ambil di sini adalah, yang pertama, kita harus bergembira, senang dengan keutamaan, rahmat, hidayah yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di atas tauhid. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul bi fadlillahi wa rahmatih fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Kemudian faedah yang kedua bisa kita ambil di sini adalah hendaknya kita ini menanamkan al-khauf asy-syadid, rasa takut yang besar. Harus besar rasa takut kita terhadap kesyirikan yang akan menimpa kita. Harus besar semangat kita ini untuk kita berupaya menyelamatkan diri kita dari sesuatu yang itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla dan yang semisalnya. Coba perhatikan sahabat yang mulia dengan ijtihadnya mereka, dan kita tidak sedikit pun mencela para sahabat Nabi ridwanullah alaihim karena hal-hal yang seperti ini. Karena memang tidak boleh seorang pun mencela para sahabat ridwanullah alaihim. Bahkan bagian dari akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka menghargai dan menghormati para sahabat. Coba perhatikan ijtihadnya mereka. Namun salah mereka, keliru mereka ketika mereka meminta kepada Nabi SAW untuk ditunjukkan sebuah pohon. Ditunjukkan sebuah pohon yang kemudian mereka bisa gantungkan pedang-pedang mereka di pohon tersebut sehingga mendapatkan keberkahan. Mendengar ucapan dan permintaan sebagian sahabat yang baru-baru masuk Islam ini, Nabi SAW marah. Sampai beliau bertakbir, Allahu Akbar. Beliau berupaya untuk membesarkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan, Qultum kama qalat Bani Israel li Musa. Kalian itu mengucapkan sebuah ucapan persis sekali seperti ucapan kaum Musa alaihi salatu wassalam kepada Nabi Musa. Apa ucapan mereka? Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, jadikanlah kepada kami satu ilah yang disembah
sebagaimana dahulu mereka memiliki sesembahan yang sangat banyak. Ya. Coba perhatikan kaum Musa dengan kesalihan mereka, dengan ketakwaan mereka. Para sahabat dengan keilmuan mereka terhadap kalimat la ilaha illallah. Terkadang mereka juga terjatuh ke dalam kekeliruan. Maka dari itu, kita harus bergembira, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah beri kepada kita. Anugerah di atas tauhid. Kemudian yang kedua, hendaknya harus besar rasa takut kita terhadap kesyirikan, dan harus besar pula semangat kita untuk membebaskan diri kita dari segala bentuk kesyirikan dan yang semisalnya. Dan yang menjadi syahid di dalam pembahasan ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari dan memerangi manusia-manusia yang mereka beribadah kepada pepohonan ataupun pohon-pohon, baik itu yang dinamakan dengan Dhatu Anwat ataupun yang lainnya, ataupun pohon yang digantungkan di dalamnya padanya kain-kain putih, ataupun dibuang untuknya sesajen-sesajen untuk mengharap supaya terhindar dari bala dan yang semisalnya. Na'udzubillah. Coba perhatikan, gak ada beda di hadapan Nabi. Yang beribadah kepada berhala, beribadah kepada para nabi, orang-orang saleh, beribadah kepada batu, beribadah kepada pepohonan, semuanya dianggap sama oleh Nabi SAW dan semuanya diperangi. Tidak ada yang disisakan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kalau seandainya mendatangi kuburan orang soleh menjadikan mereka sebagai perantara, ini adalah hal yang boleh di dalam agama kita, niscaya Nabi SAW tidak akan mengingkari dahulu. Kalau seandainya mendatangi pohon-pohon yang katanya dikeramatkan, kemudian dikhawatirkan pohon tersebut ataupun penjaga pohon itu akan marah. Kalau seandainya hal-hal yang ini dilegalkan dan dibolehkan di dalam syariat, niscaya Nabi SAW tidak akan memerangi apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kesimpulan dari kaidah yang ketiga ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia yang peribadatan mereka tersebut berbeda-beda. Ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pepohonan, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah matahari dan bulan. Semuanya dianggap sama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hakikatnya itu adalah kesyirikan kepada Allah, sarful ibadati li ghairillahi azza wa jal, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan kita membeda-bedakan hal yang seperti ini. Kemudian kita mengatakan beda halnya orang yang datang kepada kuburan orang saleh dengan orang yang mendatangi berhala. Atas dasar apa ya Anda membeda-bedakan hal ini? Dasarnya apa? Referensinya apa? Nabi SAW, beliau tidak beda-bedakan. Semuanya dianggap sama. Sehingga dasar apa dibedakan antara peribadatan kepada pepohonan dengan beribadah kepada para malaikat? Tentunya semuanya mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pantas sedikit pun mereka itu diibadahi, karena yang namanya ibadah tersebut adalah hak murni untuk Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Tapi mungkin ini kajian kita di malam yang mulia ini, semoga yang sedikit ini bisa menjadi pencerahan dan menjadi ilmu bagi kita semuanya. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita berupaya untuk menjauhi segala bentuk kesyirikan, karena yang namanya kesyirikan tersebut, na'udzubillah, kita berlindung dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Kalau seseorang mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat, na'udzubillah, ia akan kekal selama-lamanya di dalam neraka Allah. Kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan di dalam penyampaian.
Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. STA TV, media syiar Islam.